putusan. Ini panggilan hari ini saya dipanggil untuk datang. Saya tidak akan ini putusan saya anggap ini putusan dari pertimbangan hukum yang palsu. Kenapa? Karena saya adalah orang yang benar. Justru saya dianggap memalsukan. Jadi saya minta ya kepada Jokowi, kepada Ketua Mahkamah Agung harus melakukan koreksi ini. Ada yang gak beres terhadap jaksa dan penyidik Polres Sidoarjo, jaksa dari Kejari Sidoarjo. Saya sudah bersurat kemana-mana, ini semua surat saya sudah ada. Ini surat saya sudah ada. Kenapa? Surat saya, jaksa agung hanya simpan saja. Jadi bekal ini, saya sudah punya bukti. Saya bersurat ke jaksa agung. Berapa kali saya bersurat? Datang. Tapi mereka tetap saja. Jadi ngomong kosong itu. Kata jaksa agung mau dia bereskan itu. Jaksa-jaksa nakal. Ini saya korban jaksa nakal. Saya keberatan. Ya, saya keberatan. Saya tunggu itu. Nanti saya akan bertanggung jawab sama kalau ada yang datang jaksa. Jaksa bawa peluru tembak. Saya. Jangan senyum-senyum saudara. Kasih keluarin lagi, masukkan lagi. Ini saudara sudah pernah diperiksa di pengadilan. Makanya saya bilang itu berdasarkan pasal 242, saudara memberikan keterangan palsu berbeda. Ini urusan jaksa nanti. Jadikan tersangka dia ini. Mohon izin yang mulia. Jangan seperti itu, Pak. Jangan lupa. Ini keterangan saudara. Saya tanya lagi, siapa yang dari saudara Mujib? Saya tanya lagi. Siapa? Pak Sarmada. Yang mengerjakan di lapangan siapa? Jujur saudara. Siapa? Mujib. Selain dari Mujib, siapa atasannya? Apakah namanya Ahmad Bayhaqi? Hati nurani kalian, camkan itu. Saya tidak butuh jaksa yang tidak bermoral. Yang saya butuhkan adalah jaksa yang berpintar, bermoral, dan berintegritas. Keluar kalau kalian tidak lakukan itu. Camkan apa yang saya katakan. Rasa keadilan tidak ada dalam buku, tidak ada dalam teks undang-undang, melainkan ada dalam hati nurani kalian. Camkan itu. Karena pertanyaan saya satu, ijazah asli ada di mana? Di Polda Metro Jaya. Dan tidak pernah ditunjukkan? Ditunjukkan oleh mereka tersangka, dan itu bahan materi kan? Iya, tapi tidak boleh disentuh, tidak boleh dipotret dan lain sebagainya. Ditunjukkan, itu pertanyaan kamu ditunjukkan kan? Takut sekali. Biasanya yakin. Bang Andi, Anda juga belum pernah melihat ijazah asli Pak Jokowi Kata kan? siapa? Saya mau tanya. Anda lihatnya di mana? Kata siapa saya mau tanya? Saya justru tanya. Kata siapa saya mau tanya? Saya justru tanya. Kata siapa saya mau tanya? Saya justru tanya. Nah, saya tidak mau mengatakan apakah saya melihat atau tidak. Yang jelas, dia. ya, Aslinya dari ketika mana saya melihat itu saya bilang sudah paham. Tapi Anda lihat aslinya. Lihat. Oke? Anda lihat aslinya. Lihat. Di mana? Posisi di mana waktu itu pas lihat? Itu udah lama. Ini Udah bukan lama, lagi ya? ditahan ya, sudah Dan lama. yang paling lucunya Jadi saya nggak usah bicara, kita sekarang fokus. Ada faktanya, dia bohong. Ojo tukang ngapusi, becek ketite olo ketara, kabeh mesti ngunduh wahing pakerti. Barang bukti yang ditunjukkan tidak boleh difoto. Anda pernah nggak lihat kalau gelar perkara di tindak kejahatan KM 50 lah? Ada nggak yang namanya barang buktinya yang ditunjukkan gitu? Langsung pistolnya, pedangnya dan lain sebagainya. Ini jasanya ditunjukkan fotokopi. Dirtipidum nggak berani menunjukkan yang aslinya. Kenapa? Sederhana. Kalau ada tunjukkan aslinya, ya kan, dan itu posisinya bisa kita screenshot dengan sempurna, maka disitulah yang kemudian akan bisa mudah diteliti. Ini pertama kali ya eksklusif. Pertama kali. Ini jasa asli Pak Asli Jokowi. dari Pak Jokowi ya. Scan. Oh, luar biasa. Ini nanti ada ijazah. Dan Anda klaim ini asli. Asli. Ijazah yang Anda tunjukkan palsu. Yang diakui oleh Andi Aswin minggu yang lalu, yang gaya banget minggu yang lalu, gaya banget gini, karena nggak ada saya, nggak ada respon, berani aja dia gaya ini asli, ya kan? Rekamannya ada loh itu, ini asli, ijazah asli, mana asli kok nggak ada watermarknya, asli kok nggak ada embosnya, itu palsu. Baik. Ini saya coba koreksi lagi ya, bahwa gambar ini gambar yang diupload oleh Dian Sandi, ya.
Jadi Oh, ini yang Dian Sandi? ya ini Bukan yang Bang Andi Azwan? Nanti ya saya tunjukkan yang versi Bukan yang Bang scan. Andi Azwan. Bukan scan ya. Jadi Bukan scan asli ya. Tapi kan Jadi, ini yang ditunjukkan tadi. Katanya scan asli. Yang mana nih Mas? begini, analisis Ini Dian Sandi. kita menggunakan Oke. analisis namanya algoritma Fata et al. Sebentar, kenapa yang dianalisis bukan punyanya Bang Andi Azwan? Kan katanya asli. Iya, Kenapa yang dari mana Dian katanya Sandi? asli? Nggak, itu saya nggak dia harus jawab dulu. Nggak, ini serius ini. Saya nggak tahu. Enggak, bukan gini. Apa dia mengatakan itu asli? Kenapa gini loh Mas? Ini kan nggak masuk logika. saya nanti Ini is a very basic question. It's a very basic question. Kalau dianggap sebagai scan asli, kenapa analisisnya bukan dari scan asli? Sumbernya saya tidak tahu. Enggak, kenapa? Iya udah. Sumbernya Andi Azwan. Nah, saya bingung. tidak tahu. Palsu. Frustasi juga saya. Kemungkinan dia ambil dari gambar Nggak masuk akal. yang Enggak, artinya Ini Anda bukan melakukan asli ini. lagi. Saya tanya Bang Andi Azwan. Ini punya Dian Sandi? Enggak, ini punya Dian Sandi. saya ambil ya. Bukan, Bang, pertanyaan saya. Ini Ini punya bukan Dian Sandi? asli udah. Bohong semua ini. Oh, dari sana. Para pembohong ada di Kenapa depan. nggak dari Bang Andi Azwan? Saya punya gambar sendiri. It's a very basic question. Kan gini nih, saya dapat dari beliau untuk Iya. Jadi gitu. Ya. Ini scan yang asli. UGM asli ini. Ada yang namanya watermark. Oke. Tulisannya apa Pak Soedi? Ada embosnya. Tulisannya apa ini? Universitas Gajah Mada. Oke. Watermarknya ya. Mana? Scan-nya Dian Sandi ada nggak? Scan-nya ada nggak? Karena percuma loh, misalnya nih Pak Effendi Ghazali kita ajak terlibat masuk dalam tim independen untuk melihat ijazah itu. Saya bilang enggak Pak, terima kasih. Karena saya nggak punya kemampuan, betul nggak? Apa kemampuan saya untuk bilang ini garis merahnya nggak muncul ini? Ini ada kemungkinan bias warna merah karena saya kan tidak menguasai. Saya tidak menguasai. Jadi Penyindir nih. bukan. Maksudnya harus ahli. Harus ada Kok langsung ke ahli yang sana? kompeten. Apalagi kalau bisa yang ya. Tadi kan sudah dijelaskan. Yang intinya itu Dumatno yang dibilang Enggak, yang saya dibilang ijazah Jokowi Enggak. di mana? Enggak, saya suka berteman dengan dia sejak lama. Cuma kalau hari ini saya kasihan buang waktu saya. Karena apa? 20 menit yang ditampilkan tadi bukan aslinya. Saya enggak apa-apa. Memang bukan asli kan scanning. Iya, bukan. Kan Kasihan scanning. juga Aiman. Tadi kan, Ya kan scanning. Tadi Aiman sempat marah, saya tahan. Nggak, Man jangan. Tetapi kalau sekarang saya malah bilang layak kamu marah. Karena minggu lalu karena minggu lalu dia sudah bilang ini aslinya. Iya. Ternyata bukan aslinya. Bukan asli just scanning. Persis saya. Kan sudah scanning Betul saya. tuh. Saya bilang scanning. beranggapan. Ya kan? Saya beranggapan. Eksekutif saya bilang scanning. Ya saya bertanggung jawab. Saya beranggapan yang ditampilkan minggu lalu itu sudah apa ya? Yang paling mantap gitu. Iya. Ternyata bukan. Nah sudah, nggak apa-apa. Masalah kan pertanyaan kan masalah yang saya tanyakan mengenai Dumatno yang Habis waktunya udah itu saja. Itu tidak ada jawaban yang Oke, baik. pasti. Siap. yang Oke, luar biasa. saya di ujungnya saya mau mengatakan, mumpung Bapak Gayus nih yang terakhir ya, itu pengadilannya seperti apa? Yang nantinya akan melibatkan gitu ya, para ahli yang bisa bongkar-bongkar itu loh. Ini garis merahnya dada, ini watermarknya dada. Lah itu bagaimana dan kapan kurang lebih gitu loh. Apakah tidak kita selesaikan dengan cara-cara tadi? Kita tertibkan tanggalnya, tanda tangannya. Oh kalau belum ini ya kita bikin jurnalnya, lalu keluarlah ijazah barunya. Itu usulan saya saja sebagai orang yang pernah ngajar dan pernah membimbing tesisnya Aiman Wicaksono. Saya mau mengatakan begini, badan arsip, apakah kita anggap mereka punya kapabilitas dan kompetensi seperti ini? Kalau kita sama-sama sepakat iya, ayo, setuju kan? Hasil itu akan mempengaruhi selanjutnya. Apakah gugatan Anda lanjut dan mereka ini misalnya menanggung akibatnya, ya kan? Atau ada kebesaran jiwa dengan mengatakan saya yang terbukti benar, Anda tidak. Karena apa? Saya mau terakhir nih, sebetulnya tadi nggak mau, saya udah sedikit lagi, saya mau mengatakan ijazah itu kok sulit sekali diperlihatkan. Padahal setiap kali kita wisuda itu gembira ria kita. Gaudiamus igitur, Juvenes
Sus artinya bergembira. Kalau alumnus asli bisa nyanyi ini. Tunjukkanlah ijazahmu, bergembiralah, tunjukkanlah ijazahmu. Tapi nggak apa-apa juga. Kalau di Arsip Nasional nanti mau dilakukan, mudah-mudahan bisa kita lakukan segera supaya jangan sampai awal 2036 lah, kalau begitu. Ada 8 penggunaan ijazah atau penampakan ijazah Jokowi. 1 ketika dia wali kota di Solo 2 kali. Kemudian DKI 1, presiden 2. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya di channel YouTube ini. Seperti biasa, saya akan kembali membacakan tanggapan dari para netizen setentang dengan cuplikan video yang telah teman-teman tonton. Di sini netizen menyatakan bahwa bongkar rakyat di belakang Anda, polisi pada kaya-kaya semua. Sungguh terkacau, Kapolri yang sekarang harus segera dicopot berbahaya, sudah tidak dipercaya oleh rakyat Indonesia lagi. Polisi tidak berguna, malah banyak yang jadi bandar pada narkoba rusak pejat. Diduga penegak hukum berpotensi kembali menjadi lebih baik jika Kapolri sudah diganti. Kapolri takut dipenjara kalau mundur karena banyak kerja sama dengan penjahat, terbongkar kasusnya. Kita lanjutkan dengan komentar Revan Mardianus, punya Kapolri tidak punya malu mau berkuasa melebihi presiden. Tidak ada berani Prabowo pecat Kapolri Listio Sigit karena Prabowo takut dengan si Jokowi. Nah, Kapolri tidak tahu malu, sudah putus urat malunya. Bagus Pak, apa yang kau katakan benar. Narkoba jangan diurus sama polisi. Banyak orang mati karena narkoba, tapi semua jebakan polisi Listio Sigit adalah Kapolri yang paling songong, tidak pernah bekerja untuk rakyat. Tetapi kenapa Prabowo tidak berani memecatnya? Nah, Kapolri Sigit Kapolri terburuk di negara kita ini. Cepat copot dari dulu, mana buktinya, pengecut omon-omon. Nah, bagus Pak, data yang valid nepalkan saja. Karena Bapak sadarlah, berpikirlah yang waras. Bapak itu presiden, punya hak penuh untuk melakukan apa saja yang sudah jelas-jelas merugikan rakyat. Jujur saja Pak Prabowo, kalau tidak segera mencopot Kapolri Listio Sigit dan Tito Karnavian, lebih baik mundur dari presiden bersama wakilmu Gibran. Rakyat sudah muak, Bapak itu banyaknya cuman omon-omon saja. Nah, Listio dicopot tapi si Tito masih dipertahankan, padahal mereka berdua projo. Prabowo tidak punya nyali memecat Kapolri walaupun sudah bobrok, dibungkus dan tetap ditutupi begitu saja. Terbongkar oleh kelakuannya sendiri. Kalau cuman Kapolri yang hanya menangani narkoba, benar narkoba tidak akan beres, harus ada lembaga lain yang turut ikut berantas. Nah, rakyat belum bergerak, kalau udah rakyat muat dengan ulah pejabat sekarang ini baru tahu dengan rakyat. Nah, Listio Sigit, Tito Karnavian, LPB, Bahlil, mereka tidak layak jadi pejabat. Turunkan mereka, layak diusut korupsinya. Kita lanjutkan dengan komentar saudara kita Miss Nadiono. Terlalu lama Kapolri selalu dalam lindungan orang lain. Mohon kepada Pak Prabowo cepat dicopotkan Kapolri itu, orang jadi benalu pemerintahan sebelum terlambat. Mohon Pak, cepat Kapolri yang sekarang bersihkan di pemerintah. Nah, Pak Prabowo kalau bisa jangan hanya omong-omong saja. Kapolri cepat diganti demi kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia kita ini. Nah, sejak dibentuk Kabinet Merah Putih di sosmed beredar video yang tidak menginginkan Jenderal Listianto menjadi Kapolri. Pertanyaannya,
Mengapa ada yang tidak menginginkan? Hanya orang yang pernah melakukan kejahatan yang tak menginginkannya. Dan boleh jadi Jenderal atau Sigit mengetahui kejahatan tersebut. Siapa mereka? Rezim berkuasa bersama Jokowi. Nah, kelamaan Pak kalau sampai nunggu bulan November. Harusnya paling lambat bisa Lebaran. Kami minta kepada Yang Mulia Bapak Prabowo, contohkanlah Iran tegas pada jenderalnya yang menjadi mata-mata Israel dihukum mati. Inilah yang tidak ada ketegasannya. Pada Yang Mulia Bapak Prabowo, kami rakyat memohon ataupun meminta pada Yang Mulia, urus negara kita sendiri. Jangan takut mengurusi negara orang, negara di sekitar kita sendiri. Carut marut sejak Yang Mulia menjabat, negara ini tidak ada perubahan baik ekonomi, keadilan, pemberantasan korupsi, ketidakadanya ketegasan, kemakmuran hanya dinikmati oleh pembesar negara, partai politik, rakyat negara ini sengsara juga dan menderita. Nah, apa masih ada polisi jujur kecuali patung polisi, polisi tidur ataupun hugam? Nah, kalau ada pejabat kerjasama dengan mantan presiden, apakah kebal hukum di negara ini? Apa cuma rakyat kecil saja yang hanya patuh pada hukuman kita? Jokowi Prabowo sama saja, rakyat berteriak-teriak, demo percuma, Prabowonya tidak berani, tidak mungkin, jeruk makan jeruk. Harus rakyat menyelamatkan negara, selusinya bergerak bersatu, ambil kedaulatan negara rakyat di tangan penguasa. Nah, Bapak tahu kalau Listio Sigit itu pelindungnya Jokowi dan Pak Prabowo dalam semua kasus termasuk turunkan Listio Sigit. Dia selalu melindungi para penjahat narkotika ataupun narkoba. Membiarkan orang-orang yang bermasalah berkeliaran lakukan kecurangan dan tidak pernah akan ditangkap begitu saja. Presiden hanya omon-omon, segera lengserkan akan lebih baik daripada terlalu lama juga tidak ada perubahan untuk kemakmuran rakyat. Baik teman-teman, itulah komentar yang sudah saya bacakan setentang dengan cuplikan video yang telah teman-teman tonton sebelumnya. Jika teman-teman juga memiliki pendapat dan saran yang lain, silahkan meninggalkan jejaknya di kolom komentar. Terima kasih, salam hangat.